Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah, perencanaan, pemantauan, dan penilaian program kesehatan. Anggota kelompok kami terdiri dari Eki Milening Tias, Mutiara Kiranti, dan Ridwan Mediansyah. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membahas mengenai kualitas, indikator, dan evaluasi pelaksanaan dan aksi kontingensi, teori motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan, serta studi kasus mengenai pelaksanaan suatu program. Sebelum membahas lebih dalam mengenai pelaksanaan, kita harus mengetahui dahulu definisi dari pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Agar pelaksanaan yang dijalankan berkualitas baik, terdapat dimensi kualitas pelaksanaan yang harus diperhatikan. Menurut para suraman dan kawan-kawan, kualitas dalam pelaksanaan terdiri dari 5 dimensi, yaitu yang pertama bukti fisik atau tangibles, yaitu kualitas pelaksanaan dapat dirasakan langsung terhadap penampilan fasilitas fisik serta pendukung dalam pelaksanaan. Yang kedua, kehandalan atau reliability, yaitu kemampuan untuk melakukan pelaksanaan yang tepat waktu dan akurat sesuai dengan yang ditetapkan. Yang ketiga, daya tanggap atau responsiveness, yaitu kesediaan petugas untuk melakukan pelaksanaan yang cepat sesuai prosedur dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Yang keempat, jaminan atau assurance, yaitu berhubungan dengan rasa aman dan kenyamanan masyarakat karena adanya kepercayaan terhadap petugas yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan keterampilan yang tepat dalam melakukan pelaksanaan. Yang terakhir, empati, yaitu berhubungan dengan kepedulian dan perhatian petugas kepada masyarakat dengan mendengarkan keluhan dan memahami kebutuhan masyarakat. Selain memperhatikan kualitas, dalam pelaksanaan suatu program terdapat indikator yang harus ditetapkan. Indikator tersebut harus valid, reliable, sensitif, dan spesifik. Valid artinya, indikator tersebut benar-benar mengukur hal-hal yang ingin diukur. Indikator ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kondisi atau status kesehatan yang sebenarnya. Reliable berarti bahwa walaupun indikator digunakan oleh orang dan waktu yang berbeda, maka hasilnya akan tetap sama. Sensitif artinya bahwa indikator tersebut harus peka terhadap setiap perubahan mengenai keadaan atau fenomena yang dimaksud. Spesifik berarti bahwa indikator tersebut dapat menunjukkan perubahan-perubahan hanya mengenai keadaan atau fenomena yang dikhususkan. Setelah menentukan indikator yang tepat, tahap selanjutnya yang juga harus diperhatikan dalam pelaksanaan adalah evaluasi. Evaluasi pelaksanaan adalah proses penilaian pencapaian target kinerja dan pengungkapan masalah kinerja program serta kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Waktu pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara rutin sesuai masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Lalu, bagaimana pelaksanaan dan aksi kontingensi pada program kesehatan? Nah, bagaimana pelaksanaan yang baik? Adalah pelaksanaan yang menciptakan iklim kerjasama di antara staf pelaksana program kerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Dalam pelaksanaan dibutuhkan sinkronisasi antara perencanaan kegiatan serta pendanaan oleh pusat kepada daerah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program kesehatan yang pertama, adanya regulasi daerah, tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program. Yang kedua, adanya pengembangan inovasi berkelanjutan mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, membentuk jejaring program kesehatan masyarakat di daerah-daerah. Yang keempat, adanya program kemitraan swasta dengan pemerintah dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Dan yang kelima, adanya informasi program kesehatan masyarakat serta langkah-langkah yang detail yang dilakukan pada setiap jejaring dalam rangka pengembangan dan peningkatan program kesehatan. Dalam pelaksanaan program kesehatan juga dapat direncanakan cadangan pelaksanaan aksi atau contingency plan sebagai upaya yang dilakukan untuk melaksanakan program kesehatan jika dalam perencanaan utama yang dibuat kurang sesuai dengan kondisi pada masyarakat atau terjadi perubahan secara tiba-tiba pada lingkungan masyarakat sebagai sasaran dari program tersebut. Selanjutnya mengenai komunikasi dan motivasi dalam pelaksanaan program kesehatan. Pelaksanaan program kesehatan yang baik tentu memerlukan komunikasi efektif dan motivasi yang tinggi sebagai hal penting dalam memperlancar
pelaksanaan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Unsur komunikasi menurut Hasibuan tahun 2006 yang pertama adalah komunikator atau giver, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah pesan, yaitu informasi, perintah, laporan, berita, dan lain sebagainya sebagai hal yang disampaikan. Yang ketiga, saluran atau channel, yaitu media pesan komunikasi. Yang keempat, menuju ke komunikan atau receiver, yaitu orang yang menerima komunikasi tersebut. Yang kelima adalah feedback atau action, yaitu reaksi yang ditimbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Lalu, apa saja fungsi dari komunikasi? Menurut Hasibuan tahun 2006 terdapat 4 fungsi komunikasi. Yang pertama, instruktif, evaluatif, informatif, dan influencing. Sedangkan tujuan dari komunikasi yaitu penyampaian informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program kesehatan terkait. Dan suatu komunikasi memiliki 2 macam metode, yaitu yang pertama, business communication untuk sistem di internal dan public communication untuk komunikasi pada pihak eksternal. Suatu komunikasi juga memiliki hambatan yang dapat disebabkan oleh tidak tersampainya pesan kepada receiver atau audiens. Untuk hambatan komunikasi yang pertama ada hambatan simatis, hambatan biologis, hambatan kemampuan, hambatan teknis, dan hambatan psikologis. Motivasi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan suatu program. Motivasi sendiri ialah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Secara umum, teori motivasi terdiri atas teori tradisional dan teori kontemporer. Teori tradisional adalah teori yang dikembangkan pada 1950-an. Cukup populer hingga sekarang namun sering dikritik keras karena dipertanyakan kesahihan atau validitasnya. Di antaranya yang termasuk dalam teori tradisional ialah teori hierarki kebutuhan Maslow, teori X dan Y, serta teori 2 faktor. Sedangkan teori kontemporer ialah teori yang lebih dapat dipercaya kebenarannya karena sudah didukung oleh dokumen-dokumen yang sahih atau valid. Di antaranya yaitu ada teori ERG, teori kebutuhan McClelland, teori evaluasi kognitif, dan teori penetapan tujuan. Setelah mengetahui teori-teori motivasi, selanjutnya kita dapat menentukan teknik motivasi yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi yang ada. Nah, secara umum, teknik motivasi itu terdiri dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan pekerja dan pendekatan pekerjaan. Pendekatan pekerja diantaranya ada teknik tradisional, human relation, implicit bargaining, kompetisi, dan motivasi internal. Sedangkan pada pendekatan pekerjaan ada job enlargement, job rotation, job enrichment, goal setting, serta job engineering. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Keberhasilan komunikasi dan motivasi sangat ditentukan oleh kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri ialah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain untuk memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan keberhasilan organisasi. Secara umum, terdapat 3 teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat yang melihat pemimpin dari sifat-sifat pribadinya, baik sifat jasmaniah maupun rohaniahnya yang sudah dibawa atau dibentuk sejak lahir. Lalu yang kedua ada teori perilaku, di mana melihat kepemimpinan sebagai sesuatu yang dapat dipelajari dan bukan bawaan lahir. Lalu yang terakhir ada teori kontingensi. Teori ini melihat kecakapan seorang pemimpin sangat tergantung pada faktor situasional, termasuk gaya kepemimpinan yang disukai, kemampuan dan perilaku pengikut, serta berbagai faktor situasional lainnya. Lalu, bagaimana cara menindaklanjuti peluang yang muncul dalam suatu program? Pertama-tama, peluang yang mungkin muncul dianalisis terlebih dahulu menggunakan analisis SWOT. Setelah diketahui peluang-peluang apa saja yang terdapat dalam suatu program, dikembangkanlah strategi SO dan strategi WO sebagai bentuk pemanfaatan sebesar-besarnya peluang dengan maksimalisasi kekuatan dan minimalisasi kelemahan. Strategi-strategi ini kemudian diimplementasikan dalam pelaksanaan program sehingga dapat dicapai hasil pelaksanaan program yang lebih efektif dan efisien. Berikut ini contoh kasus pelaksanaan program kesehatan. Kasus yang kelompok kami pilih yaitu pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Dari hasil analisis didapatkan bahwa pelaksanaan program belum maksimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya buku pedoman nasional manajemen program HIV dan AIDS, tenaga kesehatan yang menjadi penanggung jawab program masyarakat tugas, serta kurangnya peran serta koordinasi baik dengan masyarakat, pihak swasta, bahkan sesama stakeholder terkait. Berdasarkan kasus dan pemaparan sebelumnya, untuk melakukan suatu pelaksanaan, kelompok kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu melakukan perencanaan yang baik, memastikan alur komunikasi yang baik dan jelas, serta berpegang pada kebijakan dan pedoman nasional serta internasional. Nah, gimana teman-teman? Belajar tentang pelaksanaan suatu program itu mudah kan? Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.